Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Ini keadaan kondisi rumah ya di siang hari, di sore hari sih sebenarnya. Ini tuh udah mau asar gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya aku baru aja selesai beres-beres gitu moms, cuman gak aku videoin karena aku super kilat gitu. Mumpung Anyanya tidur, terus Abang Dehen minta cemilan, jadi mereka udah aman ya insya Allah. Karena setelah pada saat Anya tidur itu kesempatan aku kadang-kadang untuk me time gitu loh moms. Apalagi kalau misalkan Abang Dehan itu kan udah bisa mulai sendiri mandiri dan sebagainya ya. Jadi buat me time itu buat aku tuh bersyukur banget ya, walaupun hanya di rumah aja dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang buat aku senang gitu kan. Karena seorang ibu rumah tangga juga perlu dijaga kewarasannya ya. Gak melulu soal kerjaan, gak melulu soal urus anak, perlu juga untuk menyenangin hati sendiri, diri sendiri. Tenang aja, me time aku itu murah banget, cuman di rumah aja, gak perlu ke salon, gak perlu jalan-jalan. Cukup scrubbingan menggunakan rangkaian produk dari Scarlett Whitening. Dulu saat sebelum ini tuh aku pernah nyobain ya yang rasa romansa, itu tuh wanginya kalem banget. Terus sekarang aku mau nyobain body scrub dengan varian pomegranate. Jadi varian ini tuh varian yang seger gitu ya, kayak buah gitu moms. Dan seperti yang sama-sama kita tahu nih, produk Scarlett untuk scrubbing itu tuh nggak akan sakit ke badan karena dia itu butirannya lembut banget. Jadi biasanya aku aplikasikan scrub ini tuh 2 kali dalam seminggu. Fungsinya itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita nih. Terus bisa mengembalikan kelembapan dari tubuh. Jadi selain itu tuh juga bisa loh mencerahkan kulit tubuh. Jadi biasanya aku apply scrub ini tuh kan 2 kali seminggu. Terus aku pakai sebelum mandi gitu ya moms ya. Jadi aku diamkan dulu 3-5 menit sampai ini nih setengah mengering itu. Kalau udah sampai 3-5 menit tinggal langsung dibelas aja kayak gini moms. Dan selain untuk fungsi-fungsi yang sudah aku sebutkan tadi, scrub ini tuh juga membantu sebagai sarana kita nih untuk relaksasi. Jadi cocok banget ya digunakan untuk me time. Setelah itu aku lanjut menggunakan body shower nih untuk sarana sabun aku ya. Jadi di sini tuh ada 7 varian ya dari Scarlett. Yang menariknya dari sabun ini tuh dia tuh ada butiran-butiran atau beads-nya gitu, yang fungsinya untuk mengembalikan kelembaban kulit, mencerahkan kulit. Mencerahkan itu bukan maksud memutihkan ya, tapi kulit kita itu lebih sehat aja kelihatannya. Ini tuh wangi banget loh teman-teman. Jadi kalau misalkan udah pakai sabun ini tuh bakal awet, kamar mandi kita tuh wangi sama sabun ini, masya Allah. Dan pastinya juga produk ini aman ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui seperti aku. Jadi dapat digunakan juga untuk semua jenis kulit. Setelah habis mandi dan sholat, jadi ini tuh aku lanjut lagi untuk menggunakan body lotion dari Scarlett. Di sini tuh aku punya 2 varian gitu. Jadi ada varian Freshy dan varian romansa. Yang aku pakai varian romansa ya. Kalau misalkan sore-sore itu enak banget buat dipakai varian romansa karena wanginya itu tuh kalem, manis. Kemudian sedangkan untuk Freshy biasanya aku pakai di pagi hari gitu. Wanginya lebih bikin semangat gitu, fresh gitu. Ini aku coba gosok-gosok tangan aku ya, tapi ternyata body lotion ini tuh nggak akan bikin bersisik gitu loh moms, tetap lembab dan bikin stay gitu. Yuk mom, me time-nya samaan yuk menggunakan rangkaian body care dari Scarlett ini. Untuk link pembeliannya bakal aku taruh di description box ya moms. Gimana nih Mami, sudah pada gajian atau belum? Atau memang sudah pada gajian pada akhir-akhir bulan kemarin nih? Tapi kalau aku gitu memang paling terakhir banget tanggal 31 baru terima uang. Jadi malamnya ini lanjut aktivitasnya, yaitu menyimpan semua uang atau pendapatan tadi tuh ke dalam dompet pintar ini. Tapi jangan salah fokus ya moms. Jadi ini tuh aku kerjanya itu di kamar gitu loh moms.
Kalau momis nih pada ngikutin video aku sebelum-sebelumnya, pasti momis tahu meja legend ini ya, meja dari kardus TV ini. Jadi ini aku gopong mejanya tuh ke dalam kamar. Walaupun sudah punya meja baru sendiri, tapi meja ini tuh kayak sayang banget buat dipindahin atau dikeluarin. Jadi kayaknya bakal aku simpan sebagai kenang-kenangan dan masih bisa dipakai gitu. Makanya di saat-saat urgent gini tuh kepake banget meja ini, karena aku suka bodinya itu lebih luas gitu loh moms, dibanding meja-meja biasa. Kardus TV-nya jadi lebih luas. Gimana nih mom setelah evaluasi untuk bulan Juni akhir kemarin, gimana nih keuangannya, aman atau boncos? Kalau iya boncos, pasti banyak yang jawab kalau boncos itu di belanja mingguan ya moms ya. Kalau aku sih aman alhamdulillah, walaupun ada yang minus, cuman aku bisa ganti ke alokasi dana lainnya. Dengan begitu pun aku juga masih surplus atau masih berlebih uangnya 37.000, dan itu pun sudah aku distribusikan untuk tabungan sinking funds aku ya moms. Nah biasanya kalau sudah terima gaji itu bukan langsung ditarik uangnya. Step pertama itu adalah bayar-bayar semua pembayaran yang virtual account gitu ya, yang butuh ditransfer, yang butuh dibayar dulu secara elektronik. Jadi jangan semua nafkah dari suami langsung diambil untuk dialokasikan gitu, karena pasti ada pembayaran atau transaksi kita yang berupa elektronik itu kan, entah itu berupa tabungan kita, entah itu berupa pembayaran kontrakan atau bayar listrik dan lain-lain. Jadi setelah itu sisanya baru dimasukin ke dalam dompet keuangan seperti ini. Atau buat momis yang belum punya dompet keuangan, masih bisa kok menggunakan amplop biasa gitu. Nanti setiap amplopnya diberi nama sesuai kategori kebutuhan masing-masing ya moms. Jadi itulah pentingnya ya kita tuh menulis anggaran dulu sebelum gajian. Jadi kita bisa gampang untuk mengalokasikan dananya untuk masing-masing kebutuhan. Gak akan ada lagi yang namanya kita merasa kaya pada saat gajian, tapi di pertengahan bulan kita sudah mulai gigit jari karena gajiannya sudah habis buat healing, buat jalan dan lain-lain. Sebenarnya bukannya nggak boleh gitu ya moms ya, tapi mungkin bisa sesuaikan sama budget, sama gaya hidup kita, sama kantong keuangan kita. Jadi diutamakan dulu semua kebutuhan rumah tangga kita, sisanya baru nih kita pakai untuk rekreasi, tabungan dan lain-lain. Nah sebelum gajian biasanya aku sudah survei pasar gitu, karena sekarang itu untuk belanja mingguan itu kan masih harganya naik banget ya moms ya, semuanya nggak stabil. Jadi biasanya untuk belanja mingguan yang biasanya 200.000, sekarang aku tambah 50.000 jadi 250.000. Dan yang dulunya cuma sampai week 4, sekarang aku tambahin 100.000 lagi untuk week kelima. Selebihnya untuk budget bulanan semua masing-masing kategori itu masih sama. Yang beda di sini cuman untuk belanja mingguan aja. Dan untuk gas galon aku masih sama ya 200.000 karena masih menggunakan galon merek A gitu. Dan untuk kebutuhan istri nih, biasanya banyak yang tanya untuk aku beli perintilan dapur, biasanya aku untuk beli skincare itu di mana. Untuk perintilan dapur sendiri aku tuh menggunakan sinking funds perintilan dapur, tapi untuk skincare aku biasanya ngambil dari kebutuhan istri itu aja moms. Dan karena untuk belanja kebutuhan skincare itu kan gak tiap bulan ya, dan gak langsung borong semua juga satu bulannya. Jadi misalkan bulan ini beli lipstick, atau bulan depannya beli body lotion, atau bulan kedepannya lagi beli make up yang lain gitu ya. Jadi diambil dari kebutuhan istri aja sih. Alhamdulillah untuk isi dompet keuangannya sudah selesai. Jadi ini aku nambahin uang dana darurat 300.000 dari bulan ini. FYI sebenarnya untuk dana darurat aku juga punya di rekening gitu ya. Jadi nggak semuanya ada di dalam pos, tapi sebagian juga ada di rekening. Bulan lalu kemarin dana daruratnya kepake untuk beli selang gas, jadi benar-benar kosong pouchnya, makanya harus direfill lagi, harus semangat lagi untuk ngumpulin dana darurat karena itu paling penting banget.
Jadi setelah itu aku mau nabung dulu untuk tabungan lebaran. Jadi sisa-sisa 5 ribuan ini bakal aku tabung ke dalam tabungan lebaran, kurang lebih 40 ribu dulu. Kemudian untuk selanjutnya ada sisa 25 ribu aku mau tabung untuk orang tua ya. Orang tua di sini bisa orang tua aku atau orang tua Pak suami, sama aja orang tua kita. Jadi bakal digabung kalau misalkan ada mau dikasih-kasih gitu ya, diusahakan untuk adil gitu antara orang tua aku dan orang tuanya Pak suami. Oke, isi semua sinking funds aku tuh banyak kan, ada 14 lebih banyak banget. Udah selesai alhamdulillah. Jadi ini sisa uangnya itu 2 ribuan. Jadi pada saat gajian nih aku tuh nggak semuanya nabung untuk sinking funds juga ya moms ya, karena kan keuangan kita juga terbatas, sedangkan kebutuhan kita itu banyak banget, apalagi sudah memiliki anak itu banyak kebutuhan. Jadi sebisa mungkin untuk mengisi tabungan sinking funds atau tabungan apapun itu diusahakan lebih bijak lagi nih untuk memilih mana yang lebih urgent atau mana yang lebih didahulukan. Alhamdulillah juga ini tabungan 2000-nya sudah selesai. Untuk yang tanyain berapa kolom sih untuk 2000-nya, jujur aku tuh nggak menghitungnya moms, cuman secukupnya aja ke dalam kertas itu. Nah ini karena besok itu ada acara kondangan sekalian untuk belanja mingguan. Jadi mumpung lagi keluar, aku sekalian juga untuk belanja grocery atau belanja bulanan. Dan berhubung dompet ini tuh masih full isinya, sedangkan nanti pada saat belanja itu nggak butuh semua kategori gitu ya. Jadi ini aku iseng check out di Shopee dompet kartu seperti ini. Harganya murah banget, ini cuma 10.000. Jadi rencananya aku mau masukin uang atau bawa uang secukupnya aja sesuai kategori gitu loh moms. Jadi tetap uangnya nggak kecampur dan kita jadi nggak bingung nih ngebelanjain uangnya dipakai dari pos mana aja. Jadi di sini aku sudah tulis pos-pos keuangan yang bakal aku pakai, yang bakal aku bawa uangnya untuk belanja bulanan, untuk belanja popok, belanja mingguan, terus dan lain-lain. Aku sulap. Jadi ini tuh sudah nempel gitu ya, semua kategori-kategori yang bakal aku bawa untuk belanja bulanan. Nah di sini tuh aku mau tes dulu nih, cocok nggak sih kalau keluar pakai dompet kecil atau dompet pemisah keuangan kayak gini. Sebenarnya ini kan untuk dompet kartu gitu ya moms, tapi aku bakal coba bakal nyaman gak sih dipakainya di luar atau gimana. Nanti kalau misalkan udah cocok nih bakal aku review pada saat minggu selanjutnya ya moms. Jadi di sini tuh kan kategori belanja bulanannya langsung dipisah. Untuk ngelipatnya itu juga dibagi 3 gitu ya moms, biar muat ke dalam dompet keuangannya atau di dalam dompet kartu ini. Ini juga lumayan banyak sekat untuk dompet kartunya, ada 14 sekat. Jadi aku masuk ini semua uang-uang kebutuhan yang bakal dibawa ya, seperti kebutuhan anak, untuk belanja mingguan, belanja bulanan, belanja popok Anya, dan belanja susu anak-anak serta kebutuhan aku. Karena rencananya untuk bulan ini tuh aku mau beli lipstick karena sudah habis. Dan ini untuk bagian belakangnya aku masukin kartu-kartu gitu. Jadi tetap bisa ya moms ya, tetap bisa dipakai untuk kartu dan tetap bisa dipakai untuk keuangan gitu. Sebenarnya di sini juga ada tempat penyimpanan uang gitu ya, kayak uang yang dilipat, cuman ini di satu ruangan tapi aku nggak pakai. Oke, sharing-sharingnya aku selesaikan sampai di sini untuk video kali ini. Aku mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Aku pamit. Assalamualaikum.